Ya, sambil menunggu saya mempersiapkan ini, ada yang mau didiskusikan? Kita santai-santai aja ya di sini ya. Bagi yang punya kepentingan juga boleh nanti izin. Monggo silakan bagi yang mau tanya-tanya lagi. Mumpung kita bisa online nih, kita ngobrol-ngobrol yang sedikit bermanfaat. Ayo. Ada? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Hah? Ada hubungannya enggak gitu ya? Bisa ada, ya. Jadi ini kelihatan ya? Kelihatan nggak di situ? Oke, sip. Jadi pertama ya, di dalam dunia internet. Nah, ini kok gede banget. Nah, internet. Internet itu pasti ada kaitannya dengan yang namanya Jarkom, ya, jaringan komputer. Nah, Jarkom itu ketika kita nanti ada pemrograman web ya, berarti ada di sini development web. Nah, karena di sini ada istilah web, pasti ada kaitannya dengan Jarkom dan internet. Itu pasti. Karena web itu konsepnya apa? Konsep dari web itu client server. Itu pasti. Tidak ada website itu dia berdiri sendiri, itu tidak ada. Website itu pasti client server. Itu pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena tidak mungkin website itu ketika diakses dia langsung diakses begitu saja. Contohnya, kalau kalian punya file selain web ya, ini file .exe, kalian bisa langsung dijalankan toh? Ya enggak? Kalian punya program. Nah, kalian bikin program nih, disimpan dengan ekstensi .exe, bisa langsung dijalankan. Tapi kalau web tidak bisa. Web harus dijalankan dengan apa? Dengan browser. Nah, bisa nggak web tidak dijalankan dengan browser? Pakai apa? Command. Nah, bisa pakai command line, tapi apa? Ya acak-adut jadinya kan gitu. Harus pakai browser. Kenapa? Karena browser itu dijadikan jembatan. Wah, ini semakin asik nih. Jembatan antara apa? Antara klien dengan server. Itu. Ini jembatan. Nah, kalau kalian belajar tentang web, berarti kalian ngulik di sini, di servernya. Apa yang disebut dengan server side. Nah, server side itu bahasa pemrograman yang dia hanya bisa bekerja di bagian server atau sering disebut dengan istilahnya back end. Nah, back end, END, ya back end. Kalau kalian belajar web, kan disimpan tuh, misalkan menggunakan bahasa PHP, ASP, atau Python dan yang lainnya, tetap dia disimpan di dalam
server. Nah, minimal kalian harus bisa menginstal aplikasi namanya web server. Nah, kalau kalian mau menginstal secara instan, kalian bisa menginstal namanya XAMPP. Itu cara install instan, ya. Paham? Oke. Terus hubungannya apa dengan Jarkom? Kalau kalian menginstal app-safe ini, exam ini contohnya, kalau dengan cara instan tuh tinggal gampang, tinggal diinstal aja udah jadi kan gitu. Tapi kalau kalian pengen memperdalam di Jarkom, kalian bisa install sendiri-sendiri nih. Di SAM itu kan ada Apache ya, ada MySQL atau MariaDB. Nah, kurang satu. MariaDB. Ada PHP. Ada. Nah, ini kalau kalian mau belajar yang nggak instan, kalian install Apache sendiri, install DBMS sendiri, install PHP sendiri. Bagaimana caranya? Kalian harus sedikit paham tentang jaringan komputer, dasarnya dari sistem operasi. Hubungannya apa? Kalian harus sedikit tahu tentang sistem operasi. Apa yang bisa dipakai? Bisa Windows, bisa Linux. Kalau pengen lebih dalam lagi, pakai Linux. Nanti Linux ini di-set untuk jadikan server. Paham? Halo? Paham ya? Nah, kalau sudah gini, terus bagaimana bisa terkoneksi antara server dengan klien? Berarti kalian harus paham tentang jaringan komputer. Bagaimana mengkoneksikan antara klien dengan server? Dikoneksikan hubungannya dengan jaringan komputer. Gitu. Terus sebelum masuk ke internet, ada istilahnya namanya apa? Intranet. Intranet itu jaringan lokal, tapi bisa diakses bukan hanya sekedar lokal host, tapi dia jaringan secara lokal saja, walaupun dia tidak bisa diakses secara global, secara internet. Namanya intranet. Nah, kalau sudah paham dengan intranet, kalian bisa upload ke internet. Nah, gitu sebenarnya kaitannya. Jadi, apakah ketika kita belajar pemrograman itu ada kaitannya dengan internet? Bisa dibilang ada kaitannya kalau mau memperdalam. Tapi kalau cuma yang penting saya kan bikin website, tinggal install aja XAMPP, nggak masalah. Tapi baiknya kalian paham betul nih XAMPP itu seperti apa. Karena di dalamnya tuh ada namanya local host. Ini yang nanti dijadikan hostingnya. Dan nanti ada domainnya. Domainnya apa? Kalian bisa diulik sebetulnya di domain ini. Yang tadinya dengan IP 127.0.0.1 bisa berubah menjadi misalkan namanya denis.net, denis.com. Jadi nanti kalau kalian buka browser, bukanya bukan localhost lagi, bukan 127 lagi, tapi denis.net, denis.com, seperti itu.
Loh Pak, terus nanti bentrok dong dengan domain yang lain. Makanya kita batasi di intranet. Jadi jaringan kita nggak terpublish ke internet, tapi hanya secara lokal saja. Nah, untuk memudahkan, domainnya diganti dengan nama ini. Seperti itu. Tapi kalau dengan XMPP ini agak susah ketika kita mengubah ini, ya. Ya nggak susah banget sih. Tinggal kita setting-setting. Tapi lebih mantapnya lagi, kalian install sendiri domain servernya. Kalau di dalam jaringan itu dikenal dengan istilah DNS server, ya. Server. Kalau di Linux itu biasanya menggunakan bin 9. Nah, dulu kalau pas offline, yuk kita install ini, kita konfigurasi ini bareng-bareng. Itu dulu seperti itu, saya siapkan OS-nya. Nanti di dalamnya saya sudah kasih ada Apache, ada MySQL, ada PHP, ada bin, tinggal kita install, kita konfigurasi, jadilah jaringan intranet menggunakan virtual box. Cukup itu aja. Tapi karena ini online, jadi agak susah nih koneksinya gitu. Tapi kalau kalian mau ngulik bareng, kalau pas senggang di kampus, datang aja ke kampus, ya. Nggak harus bareng-bareng rame-rame ya. 1 orang 2 orang diskusi. Saya suka itu, gitu. Makanya saya kasih clue buat terutama untuk mata kuliah internet. Saya kasih clue nih. Pertama kalian install XMPP. XAMPP. Ini yang secara instan. Sementara itu dulu. Nanti kalian buat satu file HTML, 2 PHP. Buat apa? Belajar sementara. Nah, kok internet ada belajar HTML sampai PHP? Ini cuman buat latihan aja. Kita nggak ngulik di dalamnya, karena itu ranahnya pemrograman web. Tapi ya internet setidaknya sedikit paham tentang HTML atau PHP. Karena itu tadi ya, di rencana kuliahnya kan ada membahas tentang framework ya. Minimal framework yang sifatnya front end. Apa itu? Bootstrap. Nah, karena ada kaitannya dengan CSS dan JavaScript. Jadi kalian, karena Bootstrap dia kan lebih ke HTML. Nanti kalian install XMPP. Aduh, sebentar ya, ada iklan. Lanjut ya. Oh ya, bagi yang mau istirahat silahkan ya. Takutnya nanti dimarahin sama ibu. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, Bootstrap ya. Jadi nanti itu ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan internet dan pemrograman web. Nah, di basic itu tadi kalian bisa belajar nginstal Bootstrap. Kalau ini insya Allah saya ada apa namanya, ada slide-nya itu yang Bootstrap itu. Nanti kita coba install, langkahnya seperti apa ya. Tapi nanti tak buatin langkah-langkahnya dulu ya, karena itu masih file lama. Terus kemudian kalau sudah install ini, kalian belajar ini, nanti kalian belajar install CMS ya. CMS. Nah, CMS yang bisa kalian pakai itu WordPress. Kalian bisa download di wordpress.org. Kalian bisa download di sini. Nah, ini cuman CMS ini cukup apa ya? Cukup bisa dibilang
powerful ya, karena banyak yang dipakai juga. Tapi kalau kalian mau belajar pemrograman web, usahakan jangan memakai CMS ya. Kenapa? Ya karena CMS itu kan dipakai banyak orang gitu ya. Kalau mau belajar CMS, ya kalian ulik lebih jauh lagi, kalian coba belajar tentang keamanannya gitu. Karena yang namanya buatan orang dan bisa dipakai banyak itu resikonya lebih rentan seperti itu. Tapi kalau lupa, saya cuma buat belajar aja kok, ya nggak masalah gitu ya. Yang penting kita pernah memakai. Tapi kalau kalian mau CMS yang lebih keren lagi, ada namanya Drupal. Nah ini juga CMS Drupal ini. Ini base-nya PHP. Kenapa kalian belajar PHP? Karena CMS ini dia base-nya itu dengan bahasa pemrograman PHP. Seperti itu. Terus yang berikutnya tentang apa ya? File sharing. Nah, kalau file sharing tuh kalian bisa tinggal, kalau sudah ada Windows ya, di Windows itu kan yang penting kalian belajar tentang jaringan. Nih kalau file sharing itu berarti kaitannya dengan Jarcom, jaringan komputer. Berarti bagaimana mengkoneksikan satu PC dengan PC yang lain. Ini misalkan peer to peer ya, atau misalkan di sini ada hub atau switch ya, ini dikoneksikan ke sini, ini ke sini, ini ada PC lagi. Nah ini bisa. Berarti kalian belajar tentang Jarcom, minimal apa? Belajar tentang IP address. Nah, PC ini di set IP-nya, ini di set IP-nya, ini di set IP-nya. Nanti tinggal di share filenya. Kalau di Windows tinggal diklik kanan share aja udah. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Berarti PC ini ketika mau mengakses file dari sini, ya udah kunjungin IP-nya, IP PC ini berapa, tinggal diakses. Bisa lewat browser, bisa lewat Explorer. Bisa Explorer, bisa browser. Udah bisa sharing. Karena Windows itu sudah ada bawaannya sebetulnya. Kalau di Linux, kalian harus install namanya file Samba. Nah, Samba itu untuk file sharing. Gitu. Terus apa lagi ya? File sharing, kemudian web server. Nah, web server tadi sudah. Domain hosting. Nah, tinggal upload. Udah selesai sebetulnya. Jadi simple sebetulnya ya, tinggal file-file yang diperlukan apa saja itu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bingung? Ada? Oke. Ya. Ada nggak yang ikut tentang UKM pemrograman kelas A atau C ini? Ikut? Gimana? Iya. Bisa. Saya biasanya latihnya pakai, saya biasanya nginstalnya di VirtualBox malah, bukan di OS ininya, OS aslinya, OS hostnya. Saya biasanya pakai VirtualBox biar nggak ya kalau misal mau salah-salah kan nggak terlalu bermasalah dengan OS aslinya kan gitu, OS bawaannya maksudnya. Saya mainnya di VirtualBox, makanya nanti kalian kalau mau install VirtualBox ya. Ini buat latihan. Kalau mau install Windows, Linux, apapun ya di sini aja. Gak ngerusak OS yang kalian pakai sekarang. Install di VirtualBox ini. Buat belajar ya, sekalian kalian belajar semua operasi yang lain. Gitu. Jadi kalau dengan VirtualBox tuh enaknya apa?
kalian install apapun, waduh nih kok gak sesuai, uninstall, install lagi, nah gak masalah gitu. Dan memang saya juga pakainya VirtualBox gitu. Cuman kalau kemarin kan pas latihan kan installnya ini ya, di punya saya kan di OS aslinya ini, OS bawaannya, karena itu memang saya pakai gitu. Tapi dulu ketika praktikum ya pakainya VirtualBox. Kalau misalnya aduh nih pak bermasalah, hapus, install lagi ya, gitu. Nah nanti kalau kalian sudah sedikit banyak paham dengan VirtualBox, nanti bisa nih logikanya gini, topologinya ya. Ini Windows kalian ya. Di dalam Windows itu ada sistem operasi kecil ya. Nah, ini VirtualBox. Ini taruhlah Windows kalian. Jadi VirtualBox ini kalian jadikan server. Nah, jadi nanti kalian websitenya di sini, aplikasinya di sini, semuanya di sini nih. Nah, nanti Windows mengakses ke sini gitu. Windows mengakses ke VirtualBox-nya. Jadi dari Windows cukup membuka apa? Browser. Mengakses situs di sini. Sekalian belajar tentang server dan klien. Jadi nanti si Windows itu dijadikan kliennya. Di VirtualBox ini dijadikan servernya. Pak, saya nggak suka dengan Linux, Pak. Saya mau servernya dari Windows. Boleh. Kalian misal server Windows yang terbaru, misal 2000 berapa terbaru, 2019 atau 2018 atau 2013 atau 2000, itu servernya sih Windows. Pak, saya pengen nyoba Linux. Kalian misal Linux nih, Linux server banyak banget, ada Ubuntu, ada apa ya, ada Fedora, Debian, nah macam banyak banget. Cuman CentOS, nah tinggal kalian senangnya di mana, base-nya gitu. Debian bisa diturunkan ke Ubuntu, bisa diturunkan ke yang lain lagi. Cuman kalau saya dulu pakainya Ubuntu pas praktikum offline. Karena apa ya, ini yang banyak dipakai sama orang juga dan banyak toolsnya juga, jadi pakai yang Ubuntu. Kalau kalian mau install aja nih server Ubuntu nih yang terbaru 2020, berarti Ubuntu berapa, 20 ya, Ubuntu server 20 atau 18, 19. Kalau saya dulunya nyoba di 16, Ubuntu server 16 dulu ya, karena kan udah lama juga itu. Asik sebetulnya kalau kalian mau coba-coba tuh, bikin penasaran, yakin. Nanti di situ, wah ternyata website ini, nanti kalian installnya di sini websitenya. Nah, yang menantang itu kalau pakai server, terutama servernya si Linux, wah itu cukup menantangnya Pak, karena base-nya teks. Nah, ini yang cukup menantang. Jadi kalau kalian main-main di tempat tongkrongan bukannya tampilan item, wah itu diusir sama orang misalnya. Dikiranya ngehack gitu, padahal cuma lagi belajar kan gitu. Tapi kalau Pak, saya pakainya yang tampilan-tampilan aja, bisa pakai punyanya Windows. Oke, ini siapa nih nanya nih? Pak, maaf Pak, izin nanti saya tiba-tiba keluar meet karena HP lowbat. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Bagi yang mau live juga monggo ya. Siapa tahu mau tidur kasih. Oke, ada lagi. Ini udah malam juga nih. Ya, silakan. Tadi yang ulangi Pak, di gambar yang Linux yang bin apa tadi? Mana ya? Ini bin 9. Ya. Gimana? Kalau di Windows tadi apa ya Pak? Kalau di Windows itu yang domain itu
aduh kalau di Windows apa ya, di Linux Pak, 9. bin 9 itu kan di Linux. Nah biasanya kalau setting domain itu di Linux, jarang setting domain di Windows. Jarang, jarang orang belajar setting domain di Windows. Ya mungkin ada ya, saya yang kurang info mungkin. Tapi kalau saya biasanya di Linux itu kalau mau setting itu, karena gini ya, bukan berarti Windows jelek, enggak ya. Windows itu bagus juga. Semua operasi itu bagus, baik Windows, Linux maupun macOS. Semua itu bagus dan semua itu aman sebetulnya. Nah, cuman untuk apa ya, untuk keperluan server itu bisa dibilang Linux lebih mumpuni dibandingkan dengan Windows gitu. Jadi kalau kalian pakai aplikasi di web ya, namanya tuh web web analis kalau nggak salah itu. Nanti kalian bisa tahu nih website itu tuh dia servernya pakai apa gitu. Website itu tuh dia bahasa pemrogramannya apa, itu bisa ketahuan di situ. Itu bisa kalian, weh ini kok ternyata saya buka situsnya Bukalapak misalkan. Oh ternyata Bukalapak itu servernya pakai punya Cloudflare. Nah, oh ternyata itu. Oh ternyata dia pakai bahasa pemrogramannya menggunakan frameworknya apa, JavaScript misalkan, React atau apa. Itu bisa ketahuan di situ. Oh ternyata servernya pakai Linux. Nah itu banyak juga. Oh ini pakainya Windows ya. Gitu. Jadi apa ya? Bisa Windows, bukan berarti tidak bisa, bisa aja. Cuman saya belum pernah setting untuk mainan domain itu menggunakan Windows. Biasanya pakainya Linux gitu. Nah, coba dicari-cari ya, siapa tahu saya yang gaptek ini. Siapa tahu ternyata ternyata Windows tuh juga bisa nih gitu. Oke ya. Bagaimana? Di server Windows ada apa namanya? Ada. Itu berarti namanya DNS sendiri. Nah, itu ya. Ya. Nah, itu berarti kan bisa kan berarti ya. Karena kan nggak mungkin juga nih Windows-nya apa ngeluarin Windows Server tapi dia tidak ada fasilitas untuk itu, kan nggak mungkin juga. Cuman saya belum pernah ngulik itu, terus terang saja gitu. Kalau yang itu. Oke, ada lagi? Mau tanya, tapi itu keluar dari ini Oke, siap. Bapak Ya. kan ini yang sering dibahas kan Windows sama Linux. Ya. Kenapa macOS itu jarang dibahas Pak? Di mana dulu nih? Saya yang ngebahas maksudnya atau yang lain? Maksudnya dibahas di mana? Dibahas oleh saya atau dibahas oleh yang lain? Nah, maksudnya dibahas oleh yang lain. Oh. Karena gini, orang memakai OS itu tergantung kebutuhan sebetulnya. Sama seperti ketika kita membeli handphone ya. Saya mau beli handphone nih, kebutuhan saya tuh cuman buat apa? SMS sama telepon. Yaudah, beli aja HP celiring. Udah jadi, udah selesai ya gitu. Ngapain beli yang mahal-mahal kalau cuman buat SMS sama telepon? Sama dengan OS. Kebutuhan kita tuh memakai OS untuk apa? Kan itu. Kalau untuk entertain, belilah macOS, MacBook. Itu lebih mumpuni dibandingkan Linux sama Windows. Bukan berarti Linux sama Windows itu tidak bisa, tapi lebih maksimal kalau kita menggunakan macOS gitu. Terus kalau yang lebih lebih mudah dipahami, lebih gampang untuk dipelajari, pakailah Windows seperti itu. Karena Windows itu bisa dibilang memanjakan user. Ibaratnya orang pertama kali pun menggunakan Windows lebih gampang mempelajari ketimbang menggunakan macOS maupun Linux seperti itu. Tapi kalau saya pengen yang lebih susah ya, lebih susah dalam tanda kutip, agak ribet, ya pakai Linux. Kenapa? Tidak semua aplikasi bisa kompatibel dengan Linux kan, seperti itu. Tapi kelebihannya apa?
agak bandel Linux itu dibandingkan dengan Windows. Terus bagaimana perbandingan Linux dengan macOS? Hampir sama. Dalam segi stabil, jelas lebih stabil macOS. Karena macOS itu bundle antara OS dengan hardware. Jadi ibaratnya kalau kita beli macOS itu sebenarnya kita beli hardware-nya si macOS-nya itu, si Apple-nya itu, produknya Apple. Karena macOS itu tidak bisa sembarangan diinstal di hardware yang lain. Kenapa tadi dibilang macOS lebih mahal? Karena sebetulnya kita beli hardware-nya juga. Seperti itu. Tapi untuk tampilan ininya, bukan tampilan secara bukan secara desktopnya atau displaynya ya. Untuk dalamannya macOS itu hampir sama dengan Linux ketimbang dengan Windows. Seperti itu. Karena turunannya hampir sama dengan Unix itu tadi. Jadi kalau masalah kenapa sih kok macOS kok jarang diulik? Enggak juga, macOS banyak diulik, terutama buat desain, buat editing video, buat editing gambar. Nah, itu banyak pakai macOS. Coba kalau kalian lihat nih para fotografer, para desainer pasti kebanyakan pakainya MacBook, jarang pakai Windows maupun Linux karena lebih stabil dan resolusinya lebih bagus seperti itu. Tapi kalau ngulik tentang jaringan pasti yang diulik Linux, jarang ngulik Windows maupun macOS gitu. Ya, itu tadi tergantung kebutuhan kita. Kita mau seperti apa? Mau pakai yang bagaimana? Kalau masalah aman, semuanya aman. Yang nggak bikin aman tuh kita, si pemakai. Asal install aplikasi gitu. Ada lagi?